Brukman. Elma Tiana, ya Allah. Apa kabar, Teh? Sehat ya? Alhamdulillah. Dulu kita lihat pertama kali itu di iklan Sonsi. Iya. Iklan yang masih bisa membuat orang-orang itu jadi terkenal bintang iklannya. Ya nggak sih? Dulu ada gimmicknya apa sih Sonsi itu? Sonsinya mana gitu? Sonsinya mana? Oh ya. Iya. Di tol kan, pinggir tol Di kan? tol, pinggir tol. Itu beneran di pinggir tol. Pinggir tol itu juga satu keadaan yang luar biasa ajaib menurut gue gitu kan. Pada saat itu gue lagi nganggur, nggak ada kerjaan. Biasalah telepon-telepon agensi-agensi minta kerjaan gitu kan. Oh sempet tuh begitu? Sempet lah. Gilingan. Berarti sebelum main sinetron. Aku dulu udah iklan tuh udah banyak banget. Oh, Iklan tuh berarti- udah banyak banget. Oh, oke. Udah banyak. Baru model iklan ya, belum Iya. jadi artis sinetron Sinetron. gitu. Terus lagi nganggur banget, gabut kan, kita biasa kerja dong. Zaman dulu kan zaman pos kota ya kan. Lihat lowongan ini, lowongan Oh, ini. iya, di Gue pos kota cari banyak. iya, Di kota ada lowongan ya? model. Gue lowongan gak ini. pernah baca kok. Paling zaman dulu pasti ini. Udah gue telepon agensi waktu itu almarhum Anton Indra Cahya. Anton Indra Cahya itu dulu itu yang sama Desi Ratnasari, terus Anggun C. Sasmi. Terus banyak lah artis yang dipegang dia tuh jadi Kayak talent scout gitu ya? Gitu. Gue minta bang ada kerjaan nggak gitu. Ada sih cuma figuran doang gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, gue gabut, gue bilang gitu. Besok ya aku nelfon, terus sorenya disuruh datang ke casting ke Kabel Pharma waktu itu. Ya kan datang sore, ya udah casting. Ya udah gue casting. Biasalah nama saya Elma, tinggi kanan kiri kayak gitu-gitu Kiri, kan. Ya betul. udah kayak tahanan gitu Iya, kan iya, kalau iya. casting gitu. Ya udah besok pagi jam 5 ya gitu. Ya udah datanglah gue jam 5 subuh ke pinggir tol situ. Gue datang kok masih kosong, masih gelap kan. Kok nggak ada tanda-tanda syuting gitu kan. Karena saking butuhnya pekerjaan gue tungguin sampai jam 12 siang gue tidur di kantin waktu itu. Krunya belum datang juga? Belum datang sampai orangnya gini, Mbak yakin ada syuting di sini? Yakin. Gue saking musinya gue tinggal kan gitu kan. Saking karena gue butuh kerjaan pada saat itu gue tungguin sampai mereka datang. Berarti dulu nggak bisa telepon. nggak punya Iya, handphone. belum ada Zaman ya. handphone ya? Nggak ada. Jadi hubungan pakai apa? Kontek-kontekan gitu? Pager. Oh ya Allah, mungkin anak-anak zaman sekarang nggak tahu pager itu apaan ya. Pager itu kalau misalnya kita mau ngirim sesuatu tuh harus pakai operator dulu. Operator misalkan kamu di mana, nanti mereka ketikin masuk ke pager kita. Sampai waktu itu jasa apa tuh namanya tuh yang di tol tuh Jasa Marga. Jasa Marga tuh sampai Mbak yakin Mbak syuting di sini? Iya yakin. Terus gue tunjukin tuh di pager, dikasih tahu gini, dikasih tahu bahwa memang ada syuting di situ gitu. Ternyata jadi mereka itu ngurus izinnya susah. Pada saat itu baru keluar tuh jam 12 siang. Itu posisinya gue tuh udah tidur di kantin tuh hari Minggu kan. Kantinnya tuh tutup gitu kan. Gue tidur di bangku panjang. Kalau pas bangun tuh nyeplak semua muka gue di sini. Nyeplak apa namanya tuh yang bekas tidur tuh. Iya. Ada bekas ini ya. Jam 12 maaf ya, kita lagi ngurusin izin untuk syuting gitu baru kita dapet. Akhirnya setelah makan siang, gue dipakein baju tol gitu kan. Terus gue bilang kenapa gue pakai baju ini ya gitu kan. Ya udah gue jalanin aja kan gitu. Pas gini, loh kok ada dialog, perasaan gue cuma nggak dari kemarin casingnya nggak gitu. Terus aku bilang gini. Oh emang nggak dikasih tahu dulu storyboardnya kayak gimana, adegannya mau apain, itu jadi apa? Ya, kemarin tuh cuma dikasih tahu jadi figuran aja. Oh. Gue cuma dikasih tahu jadi Berarti figuran. honornya honor figuran dong? Pas padahal belum cerita nih gitu ya. Pas pakai baju tol, terus dikasih kok gue banyak dialog gitu. Terus gue nanya, ini salah nggak sih kemarin saya dikasih jadi figuran? Enggak, katanya gini. Sutradaranya orang Hongkong itu lebih suka kamu jadi peran utamanya. Jadi gue di switch dalam satu hari gue di switch jadi peran utama gitu. Mungkin berarti Teh Elma berarti lebih cantik dari yang lain-lain. Bukan masalahnya ternyata, maksudnya kan aku yang di mobil itu tuh, yang di sebelahnya yang cowok itu yang di mobil gitu kan, yang nanya. Yang nanya si cowoknya kan kok panas-panas masih ceria gitu. Itu ceweknya di sebelah tuh mestinya gue. Yang di mobil itu mestinya gue. Cuma mungkin pertimbangannya si sutradara Hongkong ini terlalu bule untuk orang jadi penjaga tol gitu. Yang aku dengar akhirnya di switch jadi gue. Dari situlah langsung setiap gue jalan, kok orang pada ngeliatin gue ya gitu. Ternyata udah ngetop. Tapi emang ya dulu tuh ya terkenal banget Sonsi itu kan. Iya, bukan main deh. Dan kita nontonin TV dan itu terus-terusan karena promonya memang gencar banget. Gencar Dan banget. itu yang melambungkan nama
Elma Theana Iya. akhirnya. Itu Langsung tahun- masuk sinetron. Dari situ langsung 3 PH yang Itu tahun berapa ya? Pas iklan Salsi itu. 97-an kayaknya. 97 ya? 97 waktu pertama kali gue ke Jakarta kayaknya. Iya. Langsung syuting sama Indra Burkman kan? Kita pernah satu sinetron Iya, bareng kamu ya. baru pertama kali main sinetron Iya, gini tuh ya. baru. Rambut masih gondrong Masih ya kan? agak pirang nggak sih waktu itu nggak ya? Masih pirang, Masih pirang, agak rambut kampung. gondrong. Syuting pertama kali Iya, ya iya, kan? syuting. Gitu sama ini. Ya udah dari situ akhirnya Tunggu dulu, honor berapa waktu itu Sansi? Iya. waktu itu honor figurannya 500.000. Itu termasuk gede nggak? Langsung karena jadi peran utama kalau nggak salah jadi 10 juta apa 5 juta gitu. Aku lupa lah. Gitu. Untuk Untuk satu Oke, satu Itu. produk, satu iklan ya. satu iklan itu kan. tapi zaman termasuk dulu- gede nggak waktu itu? 1 Ya juta. lumayan lah ya. Bisa buat beli apa? Zaman dulu ya gede banget itu segitu untuk Tas hidup dressing. gue yang irit ya. Buat sebulan cukup lah. Buat sebulan kebutuhan. Nah itu kalau aku ngelihat ya bukan karena dipilihnya tapi jatuhnya jadi berkahnya kepada orang tua. Jadi dulu kan aku tulang punggung keluarga. Jadi setiap honor yang aku dapetin itu aku kasih ke mama. Mungkin gara-gara itu kali ya. Dari situ. Rezeki Makanya gede. ya rezeki itu gede sehingga jadi setiap gue mau casting gue selalu minta, mah Izin. aku mau syuting doain ya Maya berkah apa. Terus uangnya aku kasih ke ibu. Tapi percaya Semuanya? atau enggak, kalau kita Semua. mau ngelakuin sesuatu, orang tua masih ada, kita minta berkahnya gitu, insya Allah akan berkah. Ini Insya Allah, buktinya. Sampai sekarang gue ajarin ponakan-ponakan gue. Kan waktu pas nyokap gue meninggal, pesen kan. Itu anaknya adik, kan ada 4. Ya, maksudnya hidupnya sederhana lah. Itu kamu bawa aja ke Jakarta ikut kamu gitu. Emang sebelumnya tinggal di Sukabumi. orang Sukabumi. Wah, Sukabumi. Yes, Sinanda. Tahu kan Sinanda? Iya, iya. Ya, Sinanda kan anaknya 4. Ya Hmm. kan, dia hidupnya sederhana lah. Nanda apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemarin udah dari Sukabumi gue. Oke. Nah, terus nyokap tuh pesan, Elma, itu pesannya nyokap pas mau meninggal. Itu si Ramzi ajak ke Jakarta, tinggal aja sama Elma. Dalam hati gue, gitu kan. Tinggallah sama Elma, jadiin dia artis, dia bilang gitu kan. Hari gini kan susah menjadi artis, Dra. Ya, Susah banget gitu kan. Kalau lo nggak punya koneksi, kalau nggak apa, susah. Ntar nyokap gue, aduh, ntar pengalaman gue jadi artis kan juga nggak gampang ya kan. Dari nol juga gitu kan. Ya udah karena amanahnya nyokap gue jalanin, ya udah ikutlah gitu kan ke gue. Terus gue suruh casting, gue bilang gimana caranya pakai jalur langit aja deh, gue bilang gitu kan. Jalur langitnya gini, Ramzi itu anak pemalu, boro-boro lihat TV begini aja takut dia, malu banget. Aduh gimana ngedidiknya susah banget, gue bilang gini, Ramzi kita pakai jalur langit, jalur langit gimana bun gitu. Kamu salawat sehari 1000, gue bilang gitu kan. Kamu salawat sehari 1000, 40 hari kamu jangan lepas, gue bilang gitu. Tapi kita tetap melakukan casting, terus gue ajak dia syuting di YouTube, ya kan biar dia bisa ngomong dulu gitu kan. Gue ajak syuting dia jadi figuran-figuran di filmnya gue gitu kan, ngomong sama saudara. Jadi apa kan? Mungkin tampangnya juga karena cakep kan. Yaudah jadi figuran-figuran dulu lah, jadi ini. Terus dah kamu jalanin 40 hari gitu kan. Jangan putus. Terus ganti niat kamu. Jadi niat kamu, saya mau syuting terkenal, mau apa untuk bantu mama. Spesifik ya. Spesifik. Jadi kalau tujuannya itu Allah akan ridho. Dibandingkan gue mau jadi artis untuk diri gue sendiri, gue mau jadi artis untuk gue mau jadi ngetop, itu beda, akan lama. Tapi kalau lu niatnya untuk orang tua, berkahnya dapat. Terkenal mungkin bisa akan terkenal, ya tergantung dari niatnya masing-masing. Tapi yang dicari adalah keberkahannya. You know apa yang terjadi? Pada saat 40 hari, kan dia di ini tuh anak ya. Hari pertama dicentrang 1000, hari kedua sampai 40 hari dicentrang. Dia ngomong begini sama gue sorenya. Bunda ini udah hari yang ke-40 kok nggak ada dipanggil-panggil. Gue langsung panik. Aduh, gue bilang ya Allah gimana nih? Di schedulein ya di tanda. Iya. Gue bilang ya Allah gimana jangan sampai saya malu ya Allah. Ini gimana nih anak? Yuna apa yang terjadi? Jam 12 malam ditelepon sama PH. Elma ponakan yang kemarin casting kan bisa fighting ya gitu. Bisa nggak masuk sinetron Asmara Gen Z? Ya. Itu kan tahu kan? Itu Asmara Gen Z itu nomor 1. Iya nomor 1. Apa sinetron nomor 1 udah gitu jadi anak-anak muda gitu kan gitu. Itu jam 12 malam. Itu gua rasa kayak terima kasih ya Allah. Kapan syutingnya? Besok. Allah. Itu anak digemeter. Iya. Maksudnya gini, gila ternyata bun
Ternyata bener ya Bener Allah. ya. Jadi dia yakin, akhirnya sampai sekarang dia nggak putus sholawat 1000 itu setiap hari. Terus udah gitu minta ditemenin kan, namanya juga anak-anak gitu, nggak ada teman-temanan dulu, Bunda syuting sendiri gitu kan. Udah akhirnya Masya Allah tabarakallah dia tidak mengalami sesuatu yang harus pahit seperti aku gitu loh. Harus casting kesana casting sini. Dia main di situ, alhamdulillah jadi jadi untuk kalangan anak muda tuh udah agak Terkenal namanya lah ya. terkenal lah ya, alhamdulillah. Jadi dia tidak melalui proses ini gitu. Selalu aku ceramahin gitu. So, pokoknya uang pertama, honor pertama kasih ke mama gitu kan. Ingat ya jangan sampai gitu. Akhirnya dia tinggal sama aku. Ya udah, terus aku ajarin kenapa dulu kita tuh apa bisa jadi berkah itu orang tua nomor 1. Tapi bener loh Van, gue juga ya mengalami apa ya niat yang sama gitu. Karena kan kehidupan dulu di Tasik itu kan nyokap bokap berjualan gorengan Yes. kayak gitu-gitu. Yes. Gue tuh ke Jakarta niatnya memang pengen bantu keluarga dan alhamdulillah kasih kemudahan loh itu. Dari niat yang itu. Makanya sekarang juga gue selalu tekankan sama ponakan-ponakan yang penting tuh niatnya harus benar dulu. Gitu loh. Karena kalau udah niatnya benar insya Allah akan dikasih kemudahan dan berkahnya tuh dapat, happy-nya tuh dapat gitu loh. Iya, jadi kita bonusnya lah kita terkenal ya kan, tapi kan berkah panjang itu juga panjang gitu kan. Kan ada yang terkenal tapi pusing kan. Ya, habis itu Terkenal abis itu habis. Gone, ya kan, hilang. Iya, memang. nggak tahan lama ya. Jadi semua juga kadang-kadang artis gampang loh sekarang ada TikTok, ada media-media sosial yang bisa berantem aja lo bisa jadi artis. Kasih tau dong gimana susahnya dulu jadi artis tuh kayak gimana? Aduh luar biasa, kita tuh casting ya. Hah. Itu yang namanya tiap hari tuh kerjaan kita tuh casting aja ya. Pernah nggak ngalamin momen dimana kayak aduh gue pengen berhenti udah jadi artis gitu. Enggak. Karena apa ya orang castingnya jutek lah atau misalkan penerimaan mereka agak kurang lah. Karena niat gue adalah gue harus ngidupin keluarga gue, jadi gue nggak putus asa. Apapun gue kerjain. Dulu zaman waktu SMA, kan gue dari SMA juga jadi model kan. Orang-orang pada gue ini deh bolos sama temen-temen nongkrong. Buat gue nggak. Buat gue waktu adalah uang. Jadi gue pulang sekolah zaman dulu kan, kalau sekolah kan kita selesai jam 3 sore ya kita selesai itu jam 3 gue langsung cari kerjaan di Mangga 2 untuk jadi model baju. Dulu kan zaman dulu kalau lo ke Mangga 2 kan kalau mau beli baju ada fotonya tuh kan cekrek itu salah satunya gue. Ada foto, Tapi ada ini foto ya kalender juga berarti. Kalender zaman dulu iya, waktu adalah uang buat gue. angkatan waktu itu angkatan siapa ya? Gue itu angkatan untuk seorang yang aktor ya. Di ini gue bareng sama Anjasmara. Oke. Anjasmara, Adam Jordan, Gunawan masih model ya waktu itu. Masih model. Siapa Jeremy Thomas, Ya. Marini Jumarnis, Oh iya, Bella Bella Safira itu satu angkatan ya, lah satu ya, angkatan ya. gitu. Tapi apa rasanya dunia entertain sekarang tuh udah mulai banyak fase tuh ya, sama yang sekarang ini kan bukan peran utama lagi tuh. Ada nggak sih Ibu ya, masa-masa? saya udah 51 saya. Nah, makanya, tapi masih cakep dia. Masih oke. Udah ibu, udah gak jadi peran utama. Dulu kan peran utama. Terus tiba-tiba harus jadi peran ibu. Ada nggak sih kayak penyesuaian ego gitu kan? Enggak lah. Kita mah tahu diri. Udah siap ya dengan hal Udah kayak gitu siap ya? lah. Kalau gue nggak belum siap loh, Pak. Masa? Kan udah biasa jadi peran utama, tiba-tiba harus jadi peran pembantu utama kayak gitu. Mungkin karena aku kan dari syuting tuh dari kapan ya? Sampai sekarang kan nggak berhenti ya. Maksudnya dulu peran utama terus tiba-tiba berhentinya waktu itu ya waktu sempet Nikah gitu. enggak, nikah masih. Oke. Paling kalaupun off juga setahun gitu. Nah itu kan udah bertambah umur, akhirnya jadi orang tua. Zaman kita juga kan waktu masih muda juga dijadiin orang tua juga deh. Iya sih. Ya Iya. kan? Masa sih? Anak gue ada Joshua sih, ada gue pernah. Ada pernah. Iya, waktu kita muda juga kan jadi orang tua Iya, juga. iya. Jadi enggak Dipaksain Oh, iya. pokoknya. Cuman kan maksudnya kayak kalau zaman dulu kita jadi orang tua tetap jadi peran utama. Tapi sekarang kita jadi peran orang tua itu karena second lead-nya gitu. Iya, Untuk dampingin si peran utama Pemeran yang utamanya. ABG Yes. ini. Nah, gue masih belum siap, takutnya belum masih siap. lagu gitu. Takutnya gue takutnya wah nggak beda jauh nih Justru sama gua. Justru enak, sini nggak banyak. Nah, loh. gue sempet bilang sama dia, scene-nya nggak banyak. Dra. Scene-nya nggak Gua kan kemarin banyak. sempet tuh jadi peran bapak-bapak dan anak gue udah gede banget. Udah gede banget, sempet dalam hati juga.
aduh gimana ya, ambil nggak ya. Akhirnya ambil aja udah. Gue nanya sama dia, itu yang jadi anak lu belagu nggak? Kadang dia juga memanggil bang, kadang panggil om. Tapi syuting dari zaman dulu sampai sekarang itu terus nggak pernah putus gitu ya. Ada konsisten gitu. Namanya juga tetap ada terus. Nggak bosan. Syuting terus. Kalau misalnya gue bosan di satu sinetron, misalnya ini udah kepanjangan, gue minta berhenti. Tapi pernah nggak sih merasa jenuh gitu loh? Udah, gue break dulu nih. Iya. Gue ngomong, nanti dimatiin. Oh, bisa kayak gitu ya? Iya. Misalnya sinetron 100 gitu kan, 100 episode. Gue udah bosan karena waktu itu nggak ada di rumah. Kita tuh nginep di luar kota. Jadi itu waktu pulang tuh paling cuma seminggu sekali gitu kan. Secara kita kan emak-emak yang punya suami kan gitu. Waktu itu ditempatkan di Cianjur. Jadi gue nggak pulang-pulang, Dra. Gitu. Nah itu gue bosen, gue minta berhenti. Maksudnya udah ya, gue ini dong gue out aja deh gitu. Nggak pulang-pulang nih gitu. Ya udah, terus dimatiin tokohnya. Tapi itu nggak kan biasanya kan udah ada kontrak tuh. Gak ada masalah dengan kontrak. Nggak ada masalah dengan kontrak. Nggak ada. Tapi mukanya dia sih orang mau ngomong apa juga terima ya. Terima kayaknya. Tapi kalau gue, saya mau berhenti, sombong banget lu Ndra, gitu. Pasti gituin kan gue. Karena udah senior mungkin dia. Karena sudah, wah. Kadang-kadang kalau untuk FTV nih, misalnya endingnya nggak bisa, gue ngomong gitu, nggak bisa masa ending gue begini, nggak mau gue bilang gitu. Kalau sutradara sih bagaimana produser, ya udah ngomong produser, ya udah gue ngomong. Bisa ya? Iya. Mungkin karena perempuan juga kayak ya. Kalau gue kayak misalnya tuh semua apa yang gue utarakan tuh merupakan sebuah kesombongan gitu. Kalau gue ngasih ide lah, apa muka gue harus lebih memelas lagi gitu. Enggak loh, mungkin karena nama besarnya Pak. Enggak, karena gue konteksnya gue lihat gini, ini orang baik, ya kan? Ini toh gue udah baik banget loh, berkorban banget loh. Gak enak banget kalau endingnya ketika dia berubah, terus gue dimatiin tuh, nanti orang pikiran nanti orang baik kok ujung-ujungnya mati gitu. Kita harus ngasih bahwa suatu ending itu kadang-kadang juga harus bahagia, gue bilang gitu. Konteksnya begini, jadi gue ngomong gitu kan, berdebat. Padahal waktu itu mau satu scene terakhir untuk itu. Gue juga salahnya gue nggak baca dari awal untuk endingnya gitu kan. Wah gue kaget gitu. Nah itu akhirnya kita diskusi dulu gitu kan. Gue diskusi sama sutradara, akhirnya ngomong sama produser. Aku bilang ini bagus banget tokonya sayang. Gue bilang gitu. Ini kemarin-kemarin kita lihat udah banyak banget orang-orang yang di toko-toko ini tuh baik. Ujung-ujungnya ketika anaknya sadar, ibunya mati, terus dia mendapatkan kebahagiaan apa? Nggak ada kesempatan nggak happy dia untuk ending bisa ya. Ini gitu. Tolong deh, apalagi ini temanya Lebaran, gue bilang gitu. Supaya dapat klimaksnya untuk anak ini menjadi, maksudnya dia tetap didampingin seorang ibu yang baik dan dia sudah berubah. Tolong bisa nggak adegan ini jangan dibikin gue mati, gue bilang. Ya lama tuh Ndra, lama juga sih 2 jam kali gue nunggunya. Kalau kita nggak berani, berubah cerita belum berani. Berani gue. Sampai akhirnya di-approve gitu, Gue aja waktu itu terakhir kali syuting, gue minta izin sebentar mau nganterin nyokap berobat ke Malaysia 2 hari. Mereka udah okein 3 hari lah. Akhirnya gue nggak ada selama seminggu lebih. Dia nggak adain seminggu lebih. Gara-gara 3 hari. Dan udah jauh-jauh hari sebelumnya. Gitu. Oh gitu. Dari tahun 97 model Sonsi. Sebelumnya jadi model-model gitu kan. Sampai sekarang nih tahun 2025. Apa sih pengalaman yang gak enak sebenarnya dunia entertain itu apa? Yang orang-orang mungkin nggak tahu. Orang cuma lihat dunia entertain itu ada dunia yang gemerlap. Karena kita kan bukan manusia yang sempurna ya, kita juga manusia yang ada hilaf. Sama lah seperti mereka-mereka, bedanya mereka itu tidak ada kamera, kita ada kamera. Bedanya kita public figure, mereka bukan. Ketika kita ada hilaf dalam hidup ini gitu kan, itu dicecernya luar biasa, itu sempat bikin gue drop. Jadi waktu itu gue sempat stres tingkat tinggi, gitu dibully. Terus gue akhirnya nggak bisa makan keluar lagi gitu. Ya itu karena ya dulu perceraian gitu kan. Ya terus dari perceraian itu ya gini, kita harus dituntut sempurna gitu loh. Itu nggak enaknya. Kita harus dituntut sempurna, harus dituntut menjadi idola mereka yang tidak tanpa ada cacat gitu ya. Tanpa cacat itu aja sih nggak enaknya. Tapi ketika kita ada hilafnya dalam hidup itu, ya itu udah langsung deh. Jadi bully-bulian gitu. Jadi yang namanya media sosial
menghantam kita tuh sampai kita tuh sakit gitu. Tapi kan zaman dulu nggak ada media sosial dong? Ada infotainment zaman dulu. Oh, lebih mengerikan ya lebih infotainment ketik. itu ya? Lebih ngerikan Iya. sekarang dah. Oh, kenapa? Lebih Bukannya ngerikan sekarang orang kan pakai handphone bisa masukin Iya. TikTok, bisa masukin Instagram, bisa masukin. Oh. Dulu kan kalau lo nggak nonton TV lo nggak tahu. Tapi kan maksudnya gini, dulu tuh kita sebagai seorang artis harus baik-baikin wartawan. Karena kan mati hidupnya kita sebagai seorang artis, Nggak public ngaruh, figure, nggak ngaruh. itu tergantung dari apa narasi dari wartawannya. Enggak ngaruh. Gue pernah punya bahkan temen juga kayak misalnya lu nih, lu baik sama gue, lu tahu kehidupan gue, lu tahu gimana. Tapi pada saat lu membawakan suatu acara, lu harus membacakan narasi itu, lu jadi musuh sama gue. Gue pernah waktu itu sampai gue marahin, kok lu gitu gue, nggak kayak lu nggak tahu gue sih gitu. Gue pernah negor teman gue gitu. Gue bilang gimana mak, gue kan disuruh produser bacain ini, gue ini. Kenapa nggak ada briefing dulu gitu? Dan gue pernah maki-maki juga presenter. Perempuan pula. Iya, gue pernah maki-maki. Nah itu. Karena dia itu memang melakukan pekerjaannya. Cuman kan kadang-kadang kita bisa memilih kata-kata yang akan kita keluarkan. Iya. Walaupun misalkan beritanya, oke, Ivan Ray menabrak pohon. Tapi bisa aja kan, Ivan Ray kelelahan menabrak pohon, dan bisa dia pakai narasinya sendiri kan. Dan itu narasinya tuh sangat-sangat memojokkan gue. Dan akhirnya gue telepon pada saat itu. Sama. Gue juga maki-maki juga. Dan itu gue tuh jarang Tapi itu maki orang. itu Jarang. tayangannya live atau? Dia live. Dia alasannya apa? Karena itu diperintah sama produser dan berdasarkan teks. Gue bilang, gue pernah jadi presenter. Dan gue tahu prosesnya gimana. Dan itu gue marah banget. Ya gue juga pernah ngalamin itu. Itu maksudnya lo kok ngomong kayak gitu kayak nggak temenan sama gue ya? Di mana sih perasaan lo gitu kan? Lo gimana lo kayak nggak punya hati ya? Gimana dong gue harus sampein yang supaya lebih apa? Kalau bisa nahan kalau lo respect sama gue, kita sama temen gitu. Wah pokoknya pernah inilah gitu. Kayak pada situ aja. Tapi ada juga orang yang nggak tahu karena nggak nonton TV. Tapi kan sekarang enaknya itu kita punya media sosial. Di mana kalau misalkan kita mau ngeluarin berita, nggak tergantung sama media. Kita punya media sendiri. Kita mau klarifikasi apapun, kita bisa bikin sendiri, YouTube kayak begini gitu kan. Iya, Kita iya, bisa maksudnya, ngomong. Nggak harus panggil Ya infotainment atau Infotainment. wartawan ya. Mungkin enaknya di situ. Tapi berita kita menyebar lebih cepatnya lebih banyak dibandingkan dulu infotainment. Oh iya. Gitu. Zaman dulu. Tapi tuh dulu kayak nonton pada nonton TV ya. Iya. Iya. Kalau Dulu sekarang pasti. memang medianya banyak, jadi akses Untuk kita orang-orang mau. kerja jarang nonton TV. Emang. Jarang Udah gitu. nontonnya Ada di juga sini, di sebagian HP yang memang waktunya untuk sibuk kerja nggak nonton TV, banyak juga kayak gitu. Teh, tapi ngomongin kan dulu sempet casting ya Teh. Pernah nggak sih casting itu yang benar-benar yang nggak sesuai apa yang Dulu pernah. Dulu kan kita sempat ada tuh kasus yang kayak maaf ya pelecehan gitu ya, orang casting. Nah, terus itu. sampai tersebar videonya apa segala macem. Pernah nggak sih tuh kayak gitu-gitu? Aku ngalamin cuma nggak di TV-in ya. Waktu itu kan gini, pengen banget jadi film. Kan di model udah nih, pengen coba ke film dah gitu kan. Nah film tuh jadi figuran dulu pasti kan gitu ya sudah gitu. Kalau waktu itu kalau nggak salah filmnya itu yang pakai baju-baju silat-silat apalah gitu. Kolosal gitu ya. Kolosal gitu kan gitu. Aku pernah dilecehin. Gitu. Sama kostum. pada saat kostum. pada saat casting. Pada saat ganti baju. Kostum bukannya Jadi bisa kan rata-rata itu yang Nggak ngerti itu mungkin kostum-kostum Jadi-jadian. yang normal kali ya gitu. Jadi dia pakein gua kain gitu ya. Ya kan dulu kan harus ketat kan. Harus kan cuma pakai bra doang gitu kan. Namanya juga kan gimana ya namanya juga kita dituntut di suatu itu harus kolosal kan gitu. Mau pakai bra aja. Ya sudahlah gue pakai bra gitu kan. Dililitin lah gitu kan gitu. Dililitin terus biar ini dinaikin ya ininya ya gitu. Nah, dalam hati gue mungkin kalau pakai kemben harus naik gitu kan. Tapi pas dia naikin, dia menyentuh ini kita gitu loh. Tapi kok sering-sering diginiin gitu kan. Oh ini udah mulai nggak bener nih gitu. Ya kita kan nggak bisa apa-apa pada saat itu kan, nangis. Kita nangis, aku nangis gitu kan. Aku ngomong sama agensi aku gitu kan. Terus aku pulang. Orangnya masih ada nggak? Nggak ngerti, udah mati kayaknya. Udah tua soalnya. banyak Kayak sih. gitu. Itu ngalamin, aku nangis gitu. Bener-bener ternyata jahat. Ada juga orang-orang yang jahat. Sempet ngadu ke siapa Aku gitu? ngadu ke agensi, kan kita dulu kan pakai agensi kan. Maksudnya untuk jadi figuran pun juga ada agensinya kan gitu. Aku ngomong di situ gitu. Nangis ya udah aku pulang, aku nggak mau. Gitu. Terus, tapi pada saat digituin, aku nggak bisa
speak up gitu, nggak bisa Kita yang tahu itu salah, tapi kita nggak bisa ngomong apa-apa karena kita ngerasa posisi kita lemah dan kaget mungkin juga iya, kan. jadi lebih ke diam nih. Mestinya kan kalau kita mungkin saat ini gua punya power, langsung kita maki, kita tampar atau kayak kurang ajar loh Pak gitu. Mungkin ada juga yang bisa seperti itu. Tapi kalau aku kan karena lemah ya, lemahnya kan kita figuran gitu kan. Terus kita main di situ gitu kan. Terus Takutnya nanti serba kalau kita terlalu salah. berontak juga nanti akan mematikan karir karena orang itu juga punya power gitu-gitu kan. Ada Jadi dulu perasaan kayak gitu. begitu. Akhirnya udah cuma bisa nangis, gua ngadu pulang. Itu doang tuh pengalaman buruk yang gue ingat sampai sekarang. Ada lagi nggak? Yang buruk-buruknya sih Katanya kalau artis itu kan nggak dekat dengan kayak dunia malam lah, apa segala macam. ini Kalau zaman gini. dulu kayak gimana? Kalau zaman dulu gini, dulu kan aku ngehidupin keluarga dari casting. Itu hidup gue tertib tuh. Begitu boom jadi Almatiana yang wah superstar. Siapa yang nggak kenal sama Tia? Wah, gila 200 juta seminggu. Zaman dulu gila Dulu, tuh. Ya 200 juta gue tangan 200 juta seminggu untuk umur 20-an, 20-an. Kita nggak niat pun orang-orang pada berdatangan kan, mendekatkan diri. Mulailah diajak ke clubbing, ya kan. Di mana waktu itu? Apa yang lagi? Zamannya hits? dulu waktu itu M Club. Oh, M Club di M Club itu kalau Blok M ya kan di ya? Blok M Blok M, Plaza iya. situ ya. Zamannya itu gitu kan, terbawa lah. Zaman dulu Ndra. Zaman dulu tuh kita tuh kalau kita mau nakal, mabok ceritanya itu satu kru. Bukan kita sendiri. Kalau sekarang kan itu ya. sendiri. Dulu kalau kita mau mabok ya kan, semua tuh, ayo selesai syuting yuk kesana. Jadi hype-nya bareng-bareng gitu ya kan. Nah, disitulah pada saat aku tuh bener-bener yang bekerja untuk keluarga, menghidupi keluarga, yang bener-bener banting tulangnya itu justru hidup gua benar. Nah, begitu jadi banyak duit, disitulah mulainya kekacauan itu. Godaannya di situ. Ya, situlah gitu. Mabok gitu ya. Cuma alhamdulillah ada ini gue waktu itu bukan seseorang yang terlena di situ. Jadi begitu, gue inget banget waktu itu 3 bulan aja happy-happynya, maboknya 3 bulan karena nyokap gue nangis-nangis. Kembali lagi ke nyokap. Jadi nyokap tahu gitu ya. Wah ini suara dugem nih apa segala macam. Informasi itu nyampe ke nyokap nangis. Disitulah aku langsung udah gue berhenti buat nyokap gue. Bener-bener stop ya. Bener-bener stop, nyokap tahu gitu. Ya udah, terus 3 bulan lah gitu, inget banget gue. Begitu gue 3 bulan sadar kakak gue yang error. Rensi ya. Gue bilang lu kayak nggak pernah aja gitu kan. Ya udah deh jangan lama-lama. Untungnya juga Rensi nggak lama. Jadi pada saat itu tuh kita tuh ngerasa apa ya? Karena kita tuh cuma punya mama sih, ya punya cuma mama doang, nggak ada ini gitu. Begitu mama minta nangis gitu kan, sedih ngeliat anak-anaknya kok punya uang malah kayak gini gitu, diceramahin lah. Nyokap tuh berasa banget begitu ceramahin, langsung sadar. Karena nyokap itu kan juga di dunia entertain ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin beliau tahu seluk-beluk dunia entertain tuh kayak gimana jahatnya. Ada nggak sih nasihat yang sampai sekarang tuh kayak inget banget gitu? Kalau nyokap itu terakhir itu alhamdulillah masih dikasih kesempatan pas pada saat mau meninggal tuh dipanggil semua Ndra. Semua Nanda di Sukabumi suruh dateng, Rensi, Sony, semua dikumpulin. Mama bentar lagi mau meninggal. Mama ngomong gitu? Mama nih nggak lama, cuma sebentar lagi. Mama udah berasa banget. Mama mau ngasih wejangan untuk kalian gitu. Dia sampai gue rekam gitu. Elma udah bagus, udah sama keluarga udah apa. Nanti mama nggak ada, tetap silaturahmi ini. Jadi yang menyatukan kumpul-kumpul itu selalu mama. Kumpul sama keluarga ini. Nanti kalau mama nggak ada, tetap kumpul ya. Kalian tetap kompak ya. Kalian tetap harus bantu mana yang harus dibantu gitu. Itu pesannya. Terus sholat 5 waktu gitu. Terus apa namanya nggak boleh. Maksudnya tetap bersahaja, jangan sombong. Yang paling ditekankan lagi keluarga ini nggak boleh berantem. Adik kakak ini nggak boleh berantem. Itu sih. Makanya sampai sekarang support terus ya satu sama lain ya. Alhamdulillah. Jadi paling tua itu Rensi. Gue. Elma Tiana. Nanda. Ya waktu itu Nanda juga pemain sinetron, waktu itu kita syuting bareng. Terus? Sony Septian. Sama adik gue yang terakhir ada Ian Sohertian. Nah yang paling kecil beda sendiri. Dia bukan pemain sinetron, dia hobinya bisnis. Jadi dia punya toko. Toko apa deh? Toko handphone.
Dia toko handphonenya ada dia lebih suka dagang dibandingkan entertain gitu. Teh, aku kan dengar-dengar Teteh udah punya PH ya sekarang. Itu Udah bikin lah, udah bikin ya? Udah bikin, cuma Iya. ngajak kita dia. Kenapa kita nggak di calling Teh? Nggak ada yang cocok soalnya ada anak yatim semua. Apa sih bikin film apa? Jadi gue gini kan gue punya 7 tempat yayasan yang kita kasih setiap hari Jumat, sedekah lah ya, bukan kita hidupin, kita kasih sedekah setiap hari Jumat. 7 tempat ini, aku ngerasa kok kurang terus gitu loh, karena anak-anaknya banyak. 7 tempat ini bukan orang lain, misalnya misalnya ada teman-teman kita yang udah nggak eksis lagi di dunia seni, dia ngurusin anak yatim. Nah disitulah salah satunya Teni Sri Mulat. Mbak Teni. Iya, Teni. Mbak Teni, Ya, ya? Teni. Kan dia kan punya 100 anak di rumahnya gitu Iya, kan. Terus ada lagi temen aku gitu. Jadi 7 tempat ini semuanya temen yang ngurusin anak yatim. Nah aku bilang gimana caranya ya, maksudnya supaya mereka ini hanya kasih itu pada saat event-event doang, Dra. Oke. Lo misalnya pembukaan undang anak yatim, pembukaan ini tentang yatim, tapi sebenarnya mereka itu punya kebutuhan setiap hari gitu Iya. loh. Nah itu aku pikir gimana ya, kasihan gitu kan. Akhirnya aduh gimana gue ngobrol sama temen gue, kayak misalnya lu nih, lu kan punya duit nih gitu. Kita bikin PH yuk gitu, dimana PH ini bikin Tiana Picture, PH ini untuk bantu hidupin mereka 7 tempat ini. Bukan ngebantu seluruh Indonesia ya. 7 tempat ini gue punya nih, yang satu ada 300 anak, yang satu ada 100 anak. Gimana gue bisa mencukupi tiap bulannya mereka gitu. Kita bikin film lah gitu kan. Lu mau nggak gitu kan. Alhamdulillah dia sevisi sama gue. Akhirnya dia mau gitu kan ya. Bikinlah kita ceritanya anak-anak bambu. Jadi anak-anak bambu ini maksudnya rumah di mana di tempat bambu tapi isinya anak-anak yatim semua. Di situ gue ngasih tahu bahwa anak yatim itu jangan lu undang pada saat lu punya acara doang gitu loh, tapi Kebutuhan sehari-hari kebutuhan mereka tetap juga berjalan, kan ada sabun, ada uang sekolah, ada makannya apa segala macam gitu. Jadi akhirnya gue bikin setiap Jumat berkah untuk mereka, walaupun sebenarnya itu kurang ya gitu. Makanya gue niat banget untuk bikin Tiana Picture ini untuk bisa menjadi dapurnya mereka gitu di 7 tempat ini. Jadi syutingnya udah selesai. syuting udah selesai, alhamdulillah 2 minggu gitu. Menceritakan tentang kehidupannya mereka sebagai anak-anak. Berarti melibatkan langsung dari Iya, anak-anak yatim sendiri main. Oh. Jadi gue mana nih kan kadang-kadang anak yatim punya cita-cita, ya kan? Ada yang jadi dokter, ada yang mau jadi apa gitu. Siapa yang cita-cita jadi artis? Banyak gitu ya. Walaupun aku jadikan figuran aja, karena kan takutnya mereka belum biasa ngobrol gitu kan. Dialognya. Ya udah aku jadikan dia untuk sebagai figuran aja. Yang penting dia ngerasain bagaimana sih di dunia film itu gitu. Pemainnya siapa aja? Elma Tiana? Mainnya gue jadi cameo aja. Oh. Terus? Ada sutradaranya sendiri, gue jadi gue cameo. Pemainnya saudara sendiri. Rensi ikut. Rensi, Sony Septian, Virus, sama anaknya Fas. Oke. Peran utamanya jadi bapaknya itu Irgi. Irgi Ahmad Farezi. Ya, Farezi. Irgi. Dia jadi bapaknya, yang jadi istrinya itu kok jadi lupa ya, penyanyi itu kok jadi lupa sih gue. Hetty Koes Endang. Bukan. Yang sama Raffi itu kok jadi lupa ya gue. Yuni Sara. Yang grupnya Raffi nyanyi itu. Oh, BB itu. Aku kok jadi lupa ya. Ayu Sita. Iya, istrinya Ayu Sita, yang jadi anaknya ponakan gue si Ranzi. Rencana tayang kapan itu rencana tayang? Nah, gue udah mendaftar di bioskop XS1, tinggal menunggu tanggal tayangnya itu kapan gitu. Judulnya Bambu, Rumah Bambu. Anak-anak Bambu. Anak-anak Bambu. Jadi kalau udah tayang tolong ditonton karena itu bukan cuma sekedar film tapi ada sebuah charity yang diberikan dari setiap tiket yang dibeli. Iya, Masya jadi Allah. nonton dapat hiburan plus juga dapat charity-nya. Kita berpartisipasi untuk menyumbang ya buat teman-teman yang membutuhkan ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ya. PH-nya makin besar, Amin. makin banyak impian-impian yang bisa dicapai untuk membantu orang-orang, teman-teman, anak-anak terutama ya. Amin. Jadi kita mudah-mudahan bisa support untuk nonton filmnya anak-anak bambu. Anak-anak bambu. Teh Elma, nuhun, makasih banyak. Assalamualaikum.